Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara kegiatan ya, berbagi praktik baik dalam pengimbasan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang budaya disiplin positif atau budaya positif ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat semuanya dan kepada pemangku sekolah penanggung jawab ya. Di sini wakili ada Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Ibu Ketua Kombel ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat semua yang bisa menghadiri kegiatan kami sebagai salah satu dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini kami berdua akan berkolaborasi tentang modul yang kami pelajari, yaitu modul budaya positif. Apa saja yang ada dalam budaya positif nanti kita akan paparkan. Bu Feni untuk memberikan sambutan sekilas tentang berbagi praktik baik ini. Kepada Bu Feni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Ika dan Ibu Sukma, calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini mengikuti kegiatan pengimbasan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ika dan Ibu Sukma pada hari ini. Salawat dan salam terlupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sedikit cerita, kemarin Ibu Sukma menyampaikan kalau akan melakukan pengimbasan di komunitas belajar kita. Saya pribadi sangat bersemangat dan antusias sekali mendengar bahwa akan ada pengimbasan ini, karena dalam pikiran saya akan ada hal baru yang akan kita dapatkan karena Ibu Sukma dan Ibu Ika ini selama mengikuti program guru penggerak pasti sudah sangat banyak belajar dan berinovasi. Nah, kita beruntung sekali kita mendapatkan imbasan ilmunya. Semoga tidak bermanfaat untuk kita. Nah, kegiatan pengimbasan ini sangat baik bagi kita karena dalam kegiatan pengimbasan ini kita akan saling berbagi pengalaman. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ika dan Bu Sukma, kemudian berbagi ilmu juga. Dengan pengimbasan ini diharapkan kita dapat memunculkan ide-ide kreatif baru yang akan kita implementasikan nanti di kelas pada saat kita mengajar. Terutama ini topiknya itu adalah budaya positif, karena memang saat ini pemerintah sedang galak-galaknya untuk membudayakan disiplin positif di sekolah, mengingat bahwa siswa kita ini memiliki karakteristik, kemudian gaya belajar, minat dan lain-lain yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya budaya positif ini dapat menciptakan lingkungan belajar dan sekolah yang mendukung dan inklusif bagi semua peserta didik. Saya pribadi sebagai ketua komunitas belajar mengucapkan terima kasih karena adanya pengimbasan ini kepada Ibu Ika dan Ibu Sukma, dan tentunya kita semua di sini mendoakan semoga Ibu Ika dan Ibu Sukma lancar dalam kegiatan program guru penggeraknya, dan semoga ini menjadi langkah awal bagi kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Penny sebagai ketua kombel kami di komunitas Semanpa. Ya, baiklah ibu-ibu semuanya, ada bapak juga di sana. Mohon izinnya hari ini kami berdua melakukan pengimbasan dari materi yang sudah kami pelajari selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi ini adalah salah satu dari tugas kami untuk melakukan pengimbasan dengan apa yang sudah kami pelajari, dan salah satunya di sini adalah tentang materi budaya positif. Gitu. Ya, sebelum kita masuk kepada materinya, saya mau mengajak ibu dan bapak semuanya untuk bermain sambil merenungkan. Gitu. Kita ada temanya adalah cobalah buka. Ya, silakan berikan. Lanjut. Ya, di situ ada hal yang harus dilakukan oleh ibu dan bapak semuanya di sini. Silakan nanti cari pasangannya masing-masing ya. Jadi silakan lakukan permainan ini, lihat orang di samping bapak ibu semuanya ya. Nanti tugasnya satu orang mengepalkan tangannya seperti ini ya. Yang satunya lagi nanti berusaha untuk bisa membuka kepalan tangan itu dengan bagaimanapun caranya biar tangannya bisa terbuka. Jadi sedangkan yang menggenggam tangannya silahkan bertahan sebagaimana mungkinnya itu untuk bisa mempertahankan, jangan sampai terbuka. Ya, silakan cari pasangannya terlebih dahulu. Siapa? Ya, boleh lakukan dengan bagaimanapun untuk membujuk biar tangannya terbuka dan bagaimanapun bertahannya ya Bapak Ibu. Kita dalam waktu 5 detik ya, dalam waktu 5 detik ya, silakan bertahan sekuat mungkin bagi yang menggenggam tangan, dan silakan berusaha sebagaimanapun juga untuk bisa membuka tangan itu. Kita mulai ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya, silahkan 1, 2, 3 ya. Luar biasa ya, ada yang bertahannya luar biasa, tengahnya nggak mau buka tangannya ya. Ya, sampai ditarik-tarik pun nggak mau dibuka ya. Luar biasa pertahanannya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Oke, apa yang akan kita renungkan dari sini setelah kita melakukan permainan tadi? Mohon Bu Ika lanjut ke ini. Ya, itu yang harus kita renungkan di sini ya. Ada 3 hal yang harus kita renungkan di sini. Yang pertama adalah apa sih alasan untuk menutup erat kepala dan tangan tadi jangan sampai dibuka oleh orang yang satunya lagi. Yang kedua, apa sih alasannya sampai kita harus membuka kepala dan tangan itu tadi, kenapa? Ya. Terus yang ketiga, dalam aktivitas ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali tadi atau yang punya kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu? Saya minta Bapak Ibu semuanya ada yang mau kasih pendapatnya? Iya, boleh. Bu Minarni yang cantik. Terima kasih karena musyawarah tadi kan. Saya dari segi yang mempertahankan, walaupun tadi dikritik-kritik, cuma tadi menunggu kapan dikasih duit. Baik, nggak ada tawarannya, Mariska. Nah, alasan saya mempertahankan tidak membuka erat kepala tangan tadi karena ini barang berharga tadi kan katanya. Jadi saya harus mempertahankan yang berharga di diri saya sendiri itu.
Nah ini yang nomor 2 nih kawan sebelah. Oh ya, kami berarti yang tadi saya bagian untuk yang memaksa untuk membukakan kepalan tangan Ibu Minarni. Tapi tapi saya nggak pakai bujuk-membujuk tadi, hanya menggelitik-gelitik sedikit. Jadi dari beliau tertawa, akhirnya terbuka tadi kan, akhirnya terbuka sedikit. Jadi dengan berbagai upaya pasti ada usaha yang akan bisa dibuka, walaupun mungkin celahnya hanya sedikit bisa membuka kepalan tangan teman tersebut seperti itu. Siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali? Menurut saya dua-duanya memegang kendali. Jadi memang Ibu Minarni tadi mungkin memegang kendali untuk mempertahankan, dan saya juga memegang kendali saya untuk memaksakan diri saya bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan Ibu Minarni tadi. Jadi memang di individu masing-masing untuk yang memegang kendali seperti itu. Iya, Agus untuk Ibu Minarni dan Ibu Mariska. Ada yang lain, Ibu dan Bapak sekalian? Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Kenapa harus mempertahankan kepalan tangannya dan mengapa harus membuka tadi? Ya, kemudian siapa sih sebagainya pemegang kontrol dan kendali itu? Ya, ada lagi? Pak Roni, satu-satunya Bapak di sini. Dia ada kate buka yuk, dia ada kate. Oh, ada kata yang dibuka, ada kata yang ditutup. Ya, ada yang lainnya, Bapak Ibu? Ada? Oh, Samo, Aidon. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kenapa alasannya ini? Ini kita akan nantinya beralih kepada budaya positif. Namun sebelumnya berkaitan dengan apa yang kita mainkan pertama tadi, kemudian apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mariska dan Ibu Minarni tadi adalah ini. Jadi ada semacam miskonsepsi terhadap kontrol itu sendiri. Jadi selama ini kan kita beranggapan bahwasanya yang memegang kontrol itu adalah orang dewasa gitu kan. Anak-anak itu adalah sebagai tempat untuk dikontrol. Ini ada beberapa menurut Dr. William ya di sini. Ini adalah dalam bentuk miskonsepsi dalam bentuk kontrol itu sendiri. Itu yang pertama. Guru mengontrol murid. Benarkah kita ini adalah pengontrol murid? Nah, itu. Jadi miskonsepsinya di sini adalah itu di situ dijelaskan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi yang kita anggap tadi, yang memegang tangan itu tadi kita anggap adalah murid. Nah, ketika murid itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrolnya, maka kita tidak bisa mengontrolnya. Kenapa sekarang kita bisa mengontrol murid itu? Ya karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya itu ya. Jadi kalau sebenarnya kita sebagai guru tidak punya wewenang untuk mengontrol dan tidak punya sesuatu yang bisa mengontrol murid itu sendiri. Terus miskonsepsi yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita berpandangan bahwasanya hal-hal yang bentuknya penguatan yang positif itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ternyata tidak. Ternyata tidak semua penguatan itu bermanfaat. Apa yang kita beli semacam hadiah misalnya untuk anak yang berprestasi, ternyata itu tidak bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi ini termasuk salah satu miskonsepsinya. Lanjutin. Ini miskonsepsi yang selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini termasuk saya juga sering melakukan hal-hal yang mengkritik siswa, kemudian juga melakukan agar siswa itu merasa bersalah. Nah ternyata itu tidak bisa mengubah karakter siswa ternyata. Jadi kita melakukan kritik terhadap siswa, kemudian kita juga membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, ternyata itu tidak akan bisa membuat siswa lebih baik. Itu. Terus yang selanjutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang tadi kita mainkan di awal tadi ya. Jadi seseorang yang dewasa diibaratkan orang yang membuka tadi, memaksakan kehendaknya terhadap murid tadi, ternyata tidak bisa.
Karena izin kontrolnya, izin hak untuk bisa membuka kepalan tangan tadi ada di pada diri siswa. Ketika siswa tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Oke, lanjut deh. Itu tadi maksud permainan kita yang pertama tadi. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan apa ya, maksud saya tuh teori itu yang kita lihat itu juga perlu dikaji, teori siapa yang membawanya dan orang dari mana. Ya, karena memang karakter itu memang sudah ada sejak lahir. Nah, tapi pedoman dalam hidup kita, pendidikan keluarga dan juga anutan agama ya, artinya bisa diubah karakter itu. Jadi kita kalau misalnya nggak bisa memfokuskan anak itu bisa melakukan sesuatu itu kalau dia tidak mau, itu membuat anak besar kepala loh. Karena kan tujuan kita pembelajaran ini artinya yang jelas itu adalah karakter, penanaman karakter kan gitu. Nah, jadi kalau teori itu kayaknya saya nggak sepaham ya, karena ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Sama kayak dulu waktu sebelum alat ya Omno Vipum X bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati itu berlangsung belasan tahun. Setelah ada kemajuan teknologi barulah muncul bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Begitu juga planet. Tadinya jumlah planet 9. Ternyata dengan kemajuan teknologi kan artinya ilmu pengetahuan itu tidak saklek loh. Ya sesuai. Nah, artinya teori itu saya nggak cocok. Iya. Tidak semuanya bisa diterapkan kepada masyarakat. Artinya kata-kata teori-teori seperti itu perlu kita saring juga. Jangan sampai miscommunication. Terima kasih Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa masukannya untuk kita semua di sini. Apa yang dibilang Bu Endang tadi ada benarnya itu. Memang tidak semua permasalahan anak itu bisa diselesaikan dengan cara berdasarkan teori. Ada pendekatan-pendekatan. Tetapi yang ingin dijelaskan nanti akan ketemu jawaban dari Bu Endang setelah kita jelaskan ke belakangnya nanti. Apa yang akan apa yang dibicarakan Bu Endang tadi, apa yang dimaksud Bu Endang tadi akan ketemu jawabannya di bagian belakang. Jadi terima kasih Bu Endang. Jadi semua rangkaian yang kita bahas di awal tadi mengarahnya pada budaya positif. Jadi ini yang mau kita praktekkan di sekolah kita agar sekolah kita bisa menjadi positif dalam berkarakter, baik anaknya maupun guru-gurunya di sini, termasuk semua warga yang ada di sekolah. Jadi di sini ada sebuah kalimat dari Alfi di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ketika kita seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sedang memberikan penghargaan kepada orang lain, seolah-olah kita menganggap dia tidak akan melakukannya atau dia tidak mampu melakukannya. Pada dasarnya kan tidak seperti itu. Lanjut deh. Nah, kita masuk pada budaya positif. Ini yang nanti kita bahas ya secara bersama-sama. Di sini yang dimaksud dengan budaya positif adalah upaya untuk membangun hubungan yang saling menghargai antara guru, siswa, dan warga sekolah lainnya. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah ini harus bersinergi. Jadi tidak bisa guru saja, tidak bisa murid saja, tapi semua warga sekolah agar budaya positif itu bisa berjalan. Kemudian mendorong perilaku positif, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, serta mendukung pembelajaran yang efektif. Itu maksudnya dari budaya positif. Pengarahannya bukan pada pembentukan karakter anak saja, tapi lebih luas lagi daripada itu. Lanjut deh. Nah, ini yang dibahas di dalam budaya positif. Jadi ada 7
hal yang dibahas di dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Selama ini kalau kita dalam belajar itu pasti mengarah pada stimulus dan respon. Jadi kita selama ini mengarah pada stimulus dan respon biasanya. Ternyata di dalam stimulus dan respon itu tidak bisa membuat anak lebih baik. Maka beralih kepada teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Di situ di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan dianggap sama. Jadi kebutuhan anak itu kita anggap sama semuanya. Dianggap kemampuan anak itu sama. Itu di stimulus dan respon. Sedangkan di teori kontrol itu berpandangan bahwasanya realitas dan kebutuhan itu berbeda. Tidak sama satu anak dengan anak yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi punya pandangan masing-masing. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus dan respon. Jadi apa yang kita berikan kepada murid, kita mengharap murid itu berpandangan sama dengan kita. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir di luar daripada pemikiran kita. Sedangkan di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang melihat pandangan orang itu, bukan mereka yang mengikuti pandangan kita. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus dan respon. Jadi ada punishment-nya di sana. Ada tindakan sebagai penghargaan dan hukuman di sana kalau di stimulus dan respon. Sedangkan di teori itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang nanti akan dibahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lanjut, kita bisa mengontrol orang lain. Padahal kita sendiri yang tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sampai di tahap terakhir adalah mode berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan di teori itu bukan berpikir menang atau kalah lagi, tapi sudah di tahap model pemikiran menang dan menang. Jadi tidak ada saling sikut di situ, tapi sama-sama maju. Nah, ini kita masuk di tahap yang kedua. Setelah kita mengubah paradigma kita tentang pembelajaran dari stimulus dan respon ke teori kontrol tadi, maka masuk kepada disiplin positif. Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan nilai-nilai yang kita percaya, tapi nilai-nilai yang murid percaya. Itu yang diinginkan. Kemudian pendekatan untuk pengelolaan perilaku yang berfokus pada mendidik dan membimbing anak atau siswa daripada menghukum. Jadi di sini disiplin positif ini bukan menghukum, tapi nanti lebih kepada konsekuensi atau kepada restitusi. Itu intinya nanti. Kemudian tujuan untuk membantu anak atau siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, belajar membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan tanggung jawab pribadi. Jadi bukan memaksakan anak untuk lebih baik, tapi kita berharap anak itu memang sadar sendiri atas kesalahannya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak lagi kepada anak, tapi menyadarkan anak untuk sadar sendiri atas apa yang sudah dia lakukan. Itu. Jadi timbul rasa untuk berubah secara pribadi, bukan atas unsur paksaan. Nah, ini kita lihat perbedaannya di situ. Ada hukuman di disiplin positif, itu ada konsekuensi dan restitusi. Ada banyak perbedaannya di situ. Kalau di tahap hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya misalnya kalau anak terlambat kita suruh keliling lapangan, itu termasuk ke dalam hukuman. Sedangkan kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi sebagai bentuk penyadaran terhadap anak itu. Nah, ke restitusinya anak sudah bisa
menyadari kesalahan itu dan memperbaikinya secara mandiri. Gitu. Jadi di situ tidak nyaman untuk murid, dan itu sampai di akhir adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi biasanya kalau yang bentuknya hukuman itu biasanya anak tuh patuhnya pada saat misalnya di sekolah baik, di rumah tidak akan dipraktekannya. Biasanya seperti itu. Contohnya kalau anak itu takut dengan guru yang itu beda takut, dengan guru lain tidak. Gitu. Jadi itu bentuknya adalah hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi dan restitusi berbeda dengan hukuman, di mana membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi apa yang dia dapatkan di sekolah itu dipraktekannya di dalam kesehariannya di rumah. Lanjut deh. Kita masuk yang ketiga sekarang, motivasi perilaku manusia. Di situ ada sebagaimana kita sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini nanti akan dibahas di dalam 5 posisi kontrol yang di bagian terakhir. Jadi motivasi orang untuk bisa baik itu ada 2 macam, dari motivasi eksternal, kemudian dari motivasi intrinsik. Yang sebaiknya adalah pada motivasi intrinsik. Jadi jangan sampai dia berubah di posisi motivasi eksternal, di mana di situ statusnya karena ada hukuman tadi, kemudian dia merasa bersalah, kemudian status kita sebagai teman saja, kemudian sebagai pemantau. Kalau bisa kita sudah tahap pada manajer, jadi minimal kita pada tahap pemantau, gitu. Jadi jangan sampai anak termotivasi hanya secara eksternalnya, tapi memang harus intrinsiknya yang kita bangun. Kalau saya selama ini mungkin masih di tahap eksternal, belum sampai ke intrinsik. Nah, mari kita bersama-sama untuk bisa belajar ini, bisa menjadi pemantau atau manajer di dalam kelas ataupun sekolah. Lanjut beda. Selanjutnya ini juga berpengaruh pada pembentukan karakter siswa, yaitu kebutuhan dasar. Biasanya anak berperilaku itu tidak terlepas dari 5 perilaku ini. 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, terkait makan, minum, kemudian uang, ya, terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup siswa. Kemudian ada rasa kasih sayang dan diterima. Biasanya siswa itu butuh perhatian, kemudian maunya disayang, maunya didengarkan, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Anak itu kadang pengennya berekspresi, ya, tapi takut kadang lunak. Ini di kebutuhan ini seharusnya kita berikan kepada siswa agar memang bisa berkembang siswanya. Jadi ada kebebasan di situ. Kemudian kesenangan. Jadi anak itu kalau bisa datang ke sekolah itu senang. Jangan sampai dia merasa moodnya tidak bagus. Sekolah lagi, Senin lagi, Rabu lagi, kayak itu. Jadi ada unsur kesenangan di situ. Kita bangun itu karena itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita juga kan begitu. Jadi kalau senang enak datang ke sekolah. Kalau lagi tidak senang rasanya moodnya ini galau kan. Terus adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar. Lanjut deh. Nah ini tadi posisi kontrol. Jadi ini lebih mengarah kepada kita sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau atau pengawas, dan terakhir adalah manajer. Nah, itu contohnya adalah dalam bentuk tindakan, misalnya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu sudah masuk ke dalam penghukum. Jadi masuknya penghukum. Itu kalau kita contohkan ada kata-katanya, kalau kamu bapak atau ibu akan, misalnya, ya, kalau kamu melakukan kesalahan, bapak atau ibu akan melakukan apa gitu, ya. Kemudian ada akibat, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi kalau kita bertindak sebagai penghukum itu
tidak anaknya tidak mengikuti, tapi malah lebih bandel biasanya. Kemudian lanjut, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Itu ada 5 kalimat di sana, tindakan guru, kemudian di sebelahnya ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira itu masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Yang kedua, nanti kita lihat benar atau enggak ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi, terbelah 2. Ya, ada yang kemudian yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kan, silakan Bu Ika dibuka. Iya, biasanya yang nomor 4 ya. Iya. Tapi ya, yang biasanya adalah yang nomor 4, biasanya agak meragukan. Oh. Ya, agak meragukan, biasanya adalah lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tapi ada di ujungnya pelajaran PJOK. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Oke, lanjut deh. Nah, ini kita kembali, selanjutnya adalah setelah tahapan tadi masuk kepada keyakinan kelas. Nanti lebih dalamnya Ibu Ika Latifah untuk keyakinan kelas dan restitusi, nanti lebih berdalam. Di sini yang dimaksud dengan keyakinan kelas, kalau dulu kita peraturan, ya peraturan, tata tertib, aturan, nah itu. Nah sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa berubah jadi keyakinan kelas? Biasanya kalau peraturan itu diawali kata negatif, sedangkan untuk keyakinan kita awali dari kata positif. Contohnya misalnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau menjaga kebersihan itu keyakinan. Jadi bahasa, redaksi bahasanya yang mengajak ke arah positif dengan menggunakan kata-kata negatif, itu keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada hubungannya antara suku, bangsa, agama dan semuanya itu. Lanjut deh. Nah, biasanya keyakinan kelas itu berkaitan dengan daftar kebajikan. Nah, ini ada daftar kebajikan. Ada yang 7, kemudian ada yang berapa itu ada yang sampai 12. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas tadi harus menyangkut kepada nilai-nilai kebajikan ini. Lanjut deh. Nah, ini juga adalah bentuk daftar keyakinan kelas. Dan terakhir, silakan. Nah, ini nilai kebajikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ini dasarnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas tadi untuk mengarah siswa kepada hal ini. Ini yang mau diarahkan kepada siswa, profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tujuan kita. Oke, itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya paparkan hari ini. Lebih dalamnya nanti akan lanjut Ibu Ika Latifah yang menjelaskan tentang segitiga restitusi. Ya, secara dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukma. Masih semangat? Masih. Harus semangat ya Bu ya.
Terima kasih ya. Baiklah. Jadi membangun dulu ya. Jadi apa yang diharapkan di budaya positif itu adalah membangun ya nomor 2. Nah ini dulu ya. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Kalau paradigma belajar itu kalau dulu itu kan pendidikannya berpusat pada guru, ya guru sentris ya. Tetapi kalau sekarang adalah berpusat kepada siswa. Nah, jadi ada kata Ki Hajar Dewantara itu kita menghamba kepada siswa. Ya menghamba itu bukan berarti siswa itu raja, bukan ya. Tetapi kita ini di sini sebagai fasilitator. Ya, jadi kita menuntun kodrat anak. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara ya ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang nggak bisa dirubah, Bapak Ibu. Ya, misalnya saja kalau kita nanam padi, mau kita apapun hasilnya tetap padi nggak? Bisa nggak hasilnya jadi kapas? Enggak kan? Ya, nggak bisa kan? Nah, ya. Iya, nah itu tadi Bu, kita hanya bisa memupuk, ya. Kemudian memupuk itu apa? Untuk agar hasilnya bagus atau membasmi hamanya, ya. Jadi dalam proses pendidikan murid, ya, kita bisa membuat murid itu menjadi berkualitas tadi atau yang sebaliknya dari cara prosesnya kita itu memberikan pembelajaran. Ya, makanya kan kalau dalam Ki Hajar Dewantara kita agak flashback itu ada namanya kita adalah yang di ini ya ada yang terkenal Tut Wuri Handayani ya ing Arso Suntolodo ing Madya Mangun Karso. Nah di situ 3 itulah ya trikor ya 3 itu dari yang harus kita contoh ya kita memberi teladan. Nah itu kemudian kenapa kita membangun disiplin tanpa hukuman? Nah dari paradigma belajar tradisional, kalau paradigma belajar tradisional itu apapun kesalahan siswa kita langsung memberikan hukuman. Nah di saat ini kita menginginkan bukan hukuman, tapi kita memberikan solusi, ya bukan menyalahkan siswa. Jadi kita memberikan solusi kepada siswa, menawarkan. Kemudian menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kepada Bu Sukma tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang coba Ibu, kelihatan nggak? Nah, sekarang coba jawabannya apa? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Di sini ada sebuah kasus. Siapa yang mau menjawab? Saya bacakan ya. Ibu guru Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ya, jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini kira-kira kebutuhan dari Dinda ini apa? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Ayo. Coba udah. Kebebasan kuning ya, sepakat ya. Ya karena si Dinda ini kan maunya dia bernyanyi ya kan. Maunya dia bernyanyi tapi dilarang, berarti dia merasa bahwa kebebasannya terancam gitu. Jadi di sini adalah kebebasan. Ada lagi? Coba? Kalau kami banyak ya Bu Indri juga milih kesenangan karena dia itu kan memang hobinya nyanyi. Jadi untuk menciptakan suasana yang nyaman, maka dia dengan senang di dirinya, perasaan dia juga senang bagi yang lain, maka dia bersenandung. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Senang. Iya.
ada kesenangan, kebebasan. Ya. Kita lihat dulu, kita telah. Di sini Dinda ya tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nah, di sini ini kan ada unsur kebosanan. Jadi dia biar tidak bosan, dia membutuhkan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau kan ada tipe ya, tipe murid yang ketika mengerjakan tugas, misalnya saya pernah melakukan asesmen diagnosis ketika saya tanya kepada murid, ketika kamu mengerjakan tugas, kamu lebih suka apa? Ada pilihan tenang, mendengarkan musik, kemudian ke perpustakaan dan sebagainya. Kebanyakan ada satu kelas tuh yang mendengarkan musik. Jadi nggak apa-apa ketika saya nanti anak mengerjakan tugas, saya sambil memutar musik. Ya, karena kebanyakan anak di sana dominan mendengarkan musik. Ya, jadi itulah adanya memang kebutuhan kita untuk membuat asesmen diagnosis non kognitif. Ya, jadi apa yang anak-anak butuhkan. Jadi kita bisa melihat dari situ. Lanjut Bu. Nah yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Dari sini. Pak Ade. Menurut saya kesenangan. Ya kalau ada senang nggak akan lebih ya. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ya? Iya benar. Ya? Memang kesenangan, seru. Ada katanya seru. Menyetir mobil itu seru. Wah, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah senang. Jadi di dalam kelas tuh pasti ada ya tipe-tipe murid ya. Ada yang caper, ya. Ada yang oloan, ya. Ada yang malasan, nah dan sebagainya. Nah, itulah mereka itu kita harus pendekatan memang ya. Nah itu memang PR buat kita ya. Memang kita harus ya sama murid tuh memang harus banyak ngomong sih ya. Kalau nggak banyak ngomong ya itu tadi ya, murid ya cuek-cuek aja ya. Nah jadi memang harus ada pendekatan. Lanjut Bu Sukma. Kita ke motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada 3 menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Ada 3 motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dua bagian itu salah ini ya. Itu yang atas tuh eksternal, salah nulis saya. Yang ketiga itu motivasi intrinsik. Nah sekarang saya mau tanya, kebanyakan murid kita yang mana Bu? Siapa yang mau menjawab? Ya, murid-murid kita yang mana? Lebih yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi? Mendapatkan imbalan juga? Ya. Berarti lebih banyak murid kita motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang saya tanya, gimana ibu bapak gurunya? Siapa yang mau jawab? Silakan Bapak Ibu guru. Kira-kira saya kasih sebuah ini aja ya. Misalnya di tempat kerja Bapak Ibu tidak ada namanya hukuman, tidak ada namanya konsekuensi. Apakah Bapak Ibu mau datang tepat waktu atau tidak? Nah, silakan siapa yang mau menjawab? Yunita, silakan Bu Yunita.
kembali ke diri kita, apa yang kita kerjakan akan kembali ke kita. Jadi tergantung tanggung jawab. Jadi apapun keadaan di sekolah tersebut, ada tidak konsekuensi, ada tidak hukuman, ketika itu tanggung jawab maka harus dilaksanakan. Berarti Bu Yita sudah motivasi intrinsiknya ya, intrinsiknya udah dapet ya, motivasi eksternal. Intrinsik apa yang ada di dalam diri, diyakini. Nah, inilah nanti hubungannya dengan keyakinan. Nah, sekarang saya tanya, keyakinan kelas, peraturan kelas, kesepakatan kelas, apakah sama Bapak Ibu? Siapa yang mau jawab? Peraturan kelas, kesepakatan dan keyakinan, apakah sama? Beda. Ya, kalau peraturan itu sifatnya otoriter ya. Yang membuat itu ibaratnya salah satu pihak. Itu namanya peraturan. Kalau sekolah saja yang membuat. Nah, tapi kalau misalnya kesepakatan, berarti itu ada kerjasama antara dua orang atau lebih ya. Artinya sepakat dengan apa yang dibuat itu, berarti mereka tuh jelas apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya. Jadi tidak memaksakan, tapi itu sudah kesepakatan bersama. Jadi mungkin kesadarannya lebih tinggi dibanding dengan kesepakatan. Thank you. Keyakinan Bu? Kalau keyakinan itu muncul apabila anak itu motivasi dalam dirinya sendiri, itu sudah ada tanggung jawab, misalnya piket aja gitu kan, tanpa harus ada guru atau gimana ya, artinya itu bahwa mereka yakin apa yang mereka kerjakan itu mempunyai kebahagiaan tersendiri gitu. Thank you. Ada yang lain mau menambahkan atau memberi tanggapan? Peraturan kelas? Atau sudah pernah membuat peraturan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas? Ya? Nah, coba semua peraturan kelas. Ya, ntar dulu, terus. Terus. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, saya definisikan seperti ini saja ya, Bu, dalam bentuk tabel ya, biar agak mudah. Ada konsep itu tentang peraturan kelas, definisi, fokus utama, proses pembentukan dan contoh. Jadi benar yang dikatakan Bu Endang tadi, kalau definisi peraturan itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Ya. Jadi boleh nggak kita buat peraturan belajar? Boleh. Tapi yang buat adalah kita. Tetapi kalau kesepakatan itu dibuat bersama-sama dengan murid. Nah, itu ya. Kemudian fokus utamanya untuk ketertiban dan keamanan. Kemudian proses pembentukannya tadi dibuat oleh pihak guru ya, dan atau pihak sekolah. Kemudian contohnya ya, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Harus mengenakan seragam lengkap ya. Tapi ya itu contoh peraturan. Kemudian kalau kesepakatan kelas, nah tadi kesepakatan kelas benar ya, dibuat antara guru dan siswa. Jadi kalau dibuat antara guru dan siswa juga akhirnya kan merasa juga pendapatnya dihargai ya. Misalnya apa kesepakatan kita? Bu datang tepat waktu ya, tulis. Bu belajar santai ya, jangan serius. Oke, tapi kan ada ini lagi ditambahin ya. Jadi misalnya siswa aktif dalam ini adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran, bukan aktif ribut. Nah kayak gitu ya. Kemudian sama-sama dibahas. Biasanya ini kita bahas di awal pembelajaran ya, awal tahun ajar ya. Atau boleh juga kesepakatan belajar ini kita revisi. Ketika di tengah perjalanan kok kesepakatan belajar yang ini kok nggak bagus, nggak
di dalam pelaksanaannya itu kurang tepat, kita boleh ganti bersama-sama lagi, ya. Jadi boleh kesepakatan kelas ini diganti apabila ada tindak lanjut yang memang perlu diganti, ya. Contohnya tadi semua hadir ya. Sana yuk. Ke sana. Terus. Nah ini semua siswa harus hadir tepat waktu, saling menghormati pendapat satu sama lain. Jadi Bu, kalau kesepakatan kelas ini hindari kata negatif, kata-katanya harus positif, nggak boleh ada kata jangan, nggak, itu bukan kesepakatan kelas. Jadi nilainya itu kata-katanya harus positif. Misalnya jangan datang telat diubah menjadi datang tepat waktu. Nah, kalau peraturan kan ya peraturan ya boleh dengan jangan dan sebagainya. Ya dilarang gitu ya. Lanjut, keyakinan. Kalau keyakinan sama dibuat dengan guru dan siswa. Tetapi fokus utamanya adalah nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab, kebersihan, keamanan, ya kayak gitu Bu, nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya contohnya toleransi ya. Jadi ada kata-katanya keyakinan, berarti keyakinan yang disepakati oleh siswa di kelas tadi. Berarti kami menghargai pendapat satu sama lain, ya. Kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kami menjaga kebersihan bersama-sama. Nah kayak gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas, ya. Jadi agak beda ya dengan kesepakatan, ya. Fokusnya itu beda. Nilai-nilai prinsip dan tujuan bersama ya kalau keyakinan. Kita lanjut aja ke coba studi kasus tadi, ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Kira-kira ya ada kasus Ibu Ambar, Doni ini suka mengambil makanan teman-temannya secara paksa. Nah, menurut Ibu atau Bapak, jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Menurut Ibu Bapak, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, ya itu makanya silakan Bu. Barangkali Doni tidak bawa bekal dari rumah. Tapi kalau melihat nama SD-nya itu kan SD Pelita Hati, maaf ya. Biasanya kan kalau SD swasta itu anak-anak yang bersekolah mungkin termasuk anak-anak yang mampu, ya. Orang tuanya barangkali ya mampu untuk membawa bekal. Nah barangkali anak ini termasuk tipe-tipe anak yang bandel atau jahil, mungkin seperti itu. Apa yang akan Ibu lakukan? Sebagai seorang guru, ya ditanya apa, berbicara empat mata, mengapa dia melakukan hal itu, kemudian yang jadi keluhannya, yang jadi masalahnya itu apa, misalnya apakah ibunya tidak membawakan bekal dari rumah, apakah ibunya kesiangan, atau misalnya ibunya bekerja dari pagi tidak sempat mempersiapkan makanan anaknya. Tapi rasanya kalau seorang ibu yang baik ya, apapun kondisinya disempat-sempatkan untuk membuat bekal untuk anaknya. Tapi mungkin saja misalnya sudah tidak punya ibu, ya bisa jadi misalnya anak piatu, mungkin seperti itu Bu, mungkin. Nah termasuklah misalnya karena tidak ada ibu, jadinya bandel, kurang kasih sayang, jadi mengganggu teman-temannya yang lain, mungkin ya, karena kan banyak kasus anak kan Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Atik ya, atas tanggapannya bagus sekali. Ada yang lain? Kira-kira? Ada?
Ayo yang belakang, ada nggak yang belakang? Apa? Bu Indah mau ini? Boleh? Silakan Bu Indah. Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, karena kejadian Doni ini sudah sering kali atau berapa kali, mungkin lebih tepatnya anak ini membutuhkan perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih. Jadi saya sebagai guru, yang pertama langkah yang saya lakukan, yang pertama harus memanggil secara pribadi dan juga melakukan pendekatan supaya mendapatkan titik permasalahannya apa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah ya. Semuanya bagus ya. Bagus banget bahwa kalau dilihat di sini semuanya melakukan posisi sebagai manajer. Ya. Kemarin tadi apa Bu posisi 5 posisi kontrol itu ada berapa tadi? Guru? Pemantau? Manajer terus? Teman terus? Tambahkan Bu. Ada di saya juga ada Bu tadi. Terus ada tadi. Nah ini. Nah ada penghukum ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Dari kelima tadi yang paling bagus adalah posisi manajer. Tapi boleh nggak Bu ketika menghadapi siswa tidak memakai manajer? Boleh. Tergantung siswa yang kita hadapi. Kalau siswa yang dihadapi siswa yang memang bengal, manajer kira-kira mempan nggak? Tidak akan. Jadi hukuman tetapi konsekuensi ya lebih tepat. Jangan hukuman itu kalau bisa itu konsekuensi yang memang kalau di restitusi ini sesuai dengan tindakan kesalahannya, ya, tindakan kesalahannya. Contohnya, ya, video saya kemarin yuk. Di terakhir terus, ya, kita lihat video acting saya ya, walaupun lihat skenario ya. Saya coba memakai siswa yang tidak yang ini nih video praktek nah ya. Dia tidak memakai sepatu hitam ya. Suaranya ada tuh ya. Tidak disambungkan ke Bluetooth ini Bang. Sudah ya. Nah, jadi ini sebagian restitusi yang coba saya terapkan. Jadi anak itu tidak memakai sepatu hitam. Nah, kita panggil tetapi tidak langsung di situ kita memberikan pengarahan. Kita panggil ke ruangan ya. Tertutup ya. Ini restitusinya tertutup bukan terbuka ya. Kita panggil berdua, kita ajak diskusi. Ya. Kita ajak diskusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas itu dengan cara apa? Ya misalnya gini, tadi itu seperti saya, Feby ini ibu tahu kamu tuh siswa yang rajin, siswa yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kok hari ini kenapa Feby melakukan pelanggaran ya, memakai sepatu putih gitu kan. Terus validasinya gimana? Ya kita tanya ya, tindakan Feby ini salah gitu kan. Terus bagaimana, apa saja, kita tanya saja dulu, kenapa Feby kok pakai sepatu putih gitu. Apa alasan Feby dibalik memakai sepatu putih? Jadi kita tanya dulu alasannya. Nah setelah dia menjawab baru, nah Feby tahu kan kalau iya bu gini-gini. Nah setelah itu kita menanyakan keyakinan. Menurut Feby peraturan itu penting nggak gitu kan. Nanyakan keyakinan. Jadi menanyakan nilai apa yang diyakini oleh siswa. Atau boleh juga menggabungkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah apa? Misalnya disiplin. Kira-kira tindakan Feby tadi mencerminkan sikap disiplin nggak? Sikap tanggung jawab nggak? Gitu loh. Ya. Tapi yang dilihat lagi siswanya itu memang siswa yang sering melakukan pelanggaran atau tidak restitusi ini. Ya tidak semua bisa diterapkan restitusi. Ya tidak semua bisa diterapkan restitusi. Ya itu salah satu. Terus kita berikan solusinya juga. Ya berikan solusi. Solusinya apa? Oh berarti Feby besok-besok kita tanyakan dulu nggak apa kok. Kita tanya kepada anak, kira-kira yang bisa Feby lakukan apa biar tidak terulang lagi. Jadi kan dia biar bisa mikir. Jadi anak itu juga diajak berpikir untuk bernalar kritis dengan tindakannya tadi. Bukan kita yang memberikan solusi langsung nggak. Anak itu disuruh mikir, oh ya bu, berarti besok ketika melihat sepatu kotor berarti aku harus bersihkan dulu, misalnya kan kayak gitu. Atau kalau enggak aku harus punya sepatu 2 berarti bu, gitu kan. Nah kalau misalnya mampu gitu kan, nah kayak gitu ya. Jadi anak yang untuk diajak untuk berpikir dengan tindakannya. Ya itu contoh dari segitiga restitusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari penerapan budaya positif ini? Silakan. Atau bapak ibu ada, ini kita berbagi ya, namanya berbagi ya, kita sama-sama saling berbagi pengalaman, boleh? Oh ya, silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Ika. Ini sekedar sharing sebenarnya. Benar seperti yang Ibu Ika kemukakan tadi, bahwa restitusi ini mungkin hanya berlaku bagi siswa-siswa yang melakukan kesalahan yang mungkin secara tidak sadar mereka melakukan ini. Jadi misalkan seringkali ini terjadi pada saat mereka melihat teman mereka misalkan pakai sepatu putih satu. Mereka pikir ini biasa, bisa dipakai sepatu putih. Keesokan hari mereka mencoba memakai sepatu putih. Kebetulan naasnya tertangkap oleh guru. Padahal sebelumnya mereka tidak berkasus. Jadi kita bisa memberi masukan menggunakan restitusi ini tadi. Tapi bagi siswa yang sudah sering berkasus, restitusinya agak sulit dipakai. Karena mereka ini mungkin sudah kebal. Iya, karena yang kami lakukan seperti itu. Kalau untuk yang sudah kebal ini triknya agak beda. Tapi kalau yang sebagai pemula kita ajak ngomong dulu, mungkin ya pemula, bukan pemain gitu. Kalau mereka sebagai pemula, mereka dikasih masukan, mereka mendengar, besok otomatis sudah berubah, tidak melakukan ini lagi. Tapi kalau sudah batas pemain, artinya sudah lihai, memang tidak bisa restitusi ini dipakai. Jadi triknya harus beda. Jadi sama seperti kita kalau ngajar. Di kelas itu kan banyak siswa yang macam-macam kita temui. Ada yang bisa dilihatin aja langsung mengerti. Oh ibunya marah. Tapi ada otaknya sudah hampir keluar, tidak juga mengerti.
Jadi mau ditegur dulu baru mengerti. Saya rasa itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Santi ya, terima kasih ya. Beri aplaus buat Bu Santi ini ya, wakil keseluruhan kita ya. Jadi memang benar Bu, apalagi ya kasus untuk siswa yang sudah kekerasan dan sebagainya itu nggak bisa direstitusi Bu, ya itu nggak bisa. Ya. Jadi memang restitusi ini ya diberikan kepada siswa yang masih bisa ya dibina ya dibimbing ya. Ya apa kalau siswa yang ya bengal dan sebagainya ya kita mungkin bisa kasih konsekuensi tadi ya. Ya tapi itu tadi kalau budaya positif diharapkan bukan berupa hukuman tapi konsekuensi yang memang berhubungan dengan tindakan kesalahan. Ya. Misalnya tadi nggak memakai atribut, berarti apa sih yang berhubungan dengan memakai atribut itu konsekuensinya misalnya seperti apa? Konsekuensinya kan dia melanggar tidak memakai atribut. Kira-kira konsekuensi yang cocok dengan tindakan kesalahannya apa? Disuruh. Ya, yang penting bukan hukuman. Misalnya kalau langsung kamu bersihkan musola, bersihkan kamar mandi itu hukuman, ya. Iya, memang. Contohnya kalau seperti itu boleh misalnya, berhubungan dengan kayak gitu. Berarti dia misalnya, tolong nanti ya selama seminggu ini membantu guru piket untuk mengecek kelengkapan. Ini restitusi gitu ya. Coba langkahnya masuk ya. Kan ada 3 langkah restitusi itu ya. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita menggali, ya kan? Menggali informasi siswa, kenapa siswa itu melakukan tindakan. Ya, tindakan itu biasanya yang menurut kita harusnya tidak dilakukan. Misalnya tadi memakai sepatu putih, ya, harusnya kan hitam. Jadi di sini benar-benar kita mempertanyakan ada apa sebenarnya, gitu kan? Jadi siswa ini akan memberikan alasan-alasan mengapa dia memakai sepatu warna putih. Terlepas dia itu siswa yang memang sudah itu biasa melanggar, baik juga kepada siswa yang baru melanggar, istilahnya seperti melanggar aturan sekolah tadi kan, memakai sepatu putih. Nah dari identifikasi itu nanti kan kita tahu ceritanya. Oh mungkin bagi siswa yang baru melanggar tadi mungkin sepatu hitamnya basah, ya kan? Mungkin itu yang dia ceritakan bahwa sepatu dia basah atau mungkin sepatu dia sobek atau dan sebagainya. Nah bagi siswa yang biasa melanggar ini, yang pakai sepatu putih ini, suka saya Bu pakai sepatu putih, mungkin itu jawabannya. Saya merasa ada sesuatu yang beda dari kawan itu enak Bu. Nah itu mungkin yang dia utarakan. Nah dari sana kita kan bisa, oh ini tingkatan dari anak ini ternyata seperti ini motifnya, anak yang satunya lagi motifnya berbeda. Nah dari sana kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Oh jadi menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai misalnya atau bagaimana misalnya, atau misalnya pertanyaannya bisa saja seperti apa tuh pertanyaannya tuh? Saya mengerti kamu merasa kesal. Ya. Memukul teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan. Nah, atau saya mengerti kamu menginginkan sesuatu yang berbeda dengan teman kamu, misalnya dengan memakai sepatu putih. Terus apa yang misalnya karena di sekolah kita ini sepatu putih nggak boleh dipakai, kira-kira kamu mengatasinya seperti apa? Dengan kamu tetap merasakan kenyamanan, dengan kamu merasakan kepuasan, kebebasan yang kamu inginkan, kira-kira bagaimana, apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau bagi siswa yang memang dia sebenarnya taat, patuh, dia pasti besok Bu aku pakai sepatu hitam lagi Bu, pasti Bu, karena sepatu saya ternyata kan basah misalnya kan, atau sobek dijahit dulu gitu kan. Nah beda dengan jawaban siswa yang memang pakarnya nih gitu kan. Nah setelah itu tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah dari sinilah sebenarnya kita itu membuat siswa itu penyadaran-penyadaran.
Di sini ada nilai-nilai kebaikan. Apakah kamu ingin selamanya, misalnya bagi siswa yang tadi bermasalah, pengen memang tampil beda tadi, apakah dengan kamu memakai sepatu putih itu kamu merasa bahwa tindakan kamu itu punya nilai-nilai yang positif gitu kan, kepada dirimu sendiri terutama gitu kan? Apa yang bisa kira-kira membuat dirimu bernilai atau memiliki nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai kebaikan sehingga kamu bisa menularkan kepada teman-teman kamu ya tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, itu kan beda. Jadi memang restitusi ini memang kalau bagi siswa yang tidak biasa melakukan kesalahan mudah cepat selesainya. Tapi bagi siswa yang memang tingkatannya levelnya lebih tinggi mungkin beberapa kali akan berlaku melaksanakan ini dengan beberapa kali mungkin itu. Setelah dia sudah bertanggung jawab, kemudian mungkin mengulang lagi, kita ini lagi restitusi lagi. Padahal kemarin kan katanya sudah, ngapa yang ini lagi? Mungkin itu kan kita identifikasi lagi, siklus jadinya kan seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Iya, kemarin kita di elaborasi pemahaman ya. Ketika memang siswa itu tidak bisa direstitusi, kita ke coaching akhirnya Bu. Coaching siswanya itu ya. Di coaching memang kita harus konsultasi, memang bekerja sama dengan guru BK. Ada konselingnya, memang ya. Memang restitusi ini dia langsung ke akhirnya tuh kesepakatan mengadu keyakinan tadi, biar siswa itu ada nilai tanggung jawabnya dan dia sadar dengan kesalahannya. Tapi itu tadi hanya beberapa siswa yang memang menyadari. Itulah mengapa tugas kita ini, PR kita sebagai guru itu banyak Bu ya, sebagai pendidik itu banyak ya. Belum didik anak di rumah, ini harus didik anak-anak orang yang banyak. Kita memang PR kita, tapi jasa kita emang tidak ternilai ya, itu ya. Jadi dari hari ini ya kita berharap ya sekolah kita bisa membangun budaya positif ya. Kita lakukan bersama-sama ya, kita bekerja sama untuk siapa? Ya untuk nama baik sekolah kita sendiri ya. Saya aja senang, terharu ketika posting ada sekolah terus ada yang bilang tuh sekolahnya bersih banget gitu kan. Jadi kan kita senang gitu ya melihatnya, memang sekolah kita bersih Bu ya. Ketika emang bersih banget sekolah kita ya, emang bagus gitu. Itu jadi dari orang lain, komenan netizen ya di TikTok tuh ada gitu Bu, sekolahnya bersih. Itu kan suatu kebanggaan. Nah itu salah satunya. Jadi kita sama-sama membangun ya, sama-sama membangun siswa kita agar sama-sama memiliki budaya positif di sekolah kita ya. Bu Suma mungkin ada namanya. Ya, seperti yang Ibu Derti bilang tadi, memang untuk penerapan budaya positif ini terutama ke arah restitusi, terutama segitiga restitusi itu diperuntukkan untuk permasalahan anak yang memang itu permasalahan anak-anak di sekolah. Tapi kalau sudah di luar ranah sekolah, misalnya gini, maksud saya itu ranah sekolah tuh gini, tindakan-tindakan anak sekolah misalnya terlambat, manjat pagar, kemudian melanggar peraturan sekolah, nah itu masuk ke segitiga restitusi dan kawan-kawannya tadi. Tapi kalau tindakan anak itu sudah di tahap bukan pada tahap anak sekolah, berarti misalnya ada unsur melukai teman, dalam artian dia memang sengaja membawa saja misalnya, atau tindakan-tindakan kriminal lain, itu tidak bisa diselesaikan dalam segitiga restitusi. Memang ada hal-hal lain lagi yang dilakukan di situ dengan bantuan BK tadi, konseling tadi. Kemudian kalau misalnya ada kasus nih, kita ini kan adalah anak tuh sudah diomongin, masih diomong, ternyata itu tidak bisa juga diselesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti yang Ibu Ika bilang tadi, itu harus melalui coaching. Jadi harus ada pendekatan lebih dari
sekedar segitiga restitusi. Jadi memang harus ada tahapan-tahapannya. Jadi budaya positif di sini yang diharapkan adalah bagi kita ini awal-awalnya adalah untuk menerapkan ini dulu biar membudaya dulu. Kalau ketemu kasus-kasus yang lebih luas, nanti diselesaikannya dengan tahapan-tahapan berikutnya. Yang terpenting adalah segitiga restitusi dan kawan-kawannya ini bisa kita terapkan di sekolah kita, dan insya Allah kedepannya siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa yang berkarakter. Amin. Itu saja tambahan saya, silakan Bu Ika lanjutin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sampai selesai ini ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari ibu-ibu sekalian. Pokoknya intinya kami ucapkan terima kasih ya. Jangan kapok karena kami ini masih lama ya sampai bulan Desember. Jadi nanti kalau suatu saat kami membutuhkan Bapak Ibu, kami meminta bantuannya untuk kegiatan kami ya. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Ya, pokoknya kami berdua terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Boleh ya sesi foto ya terakhir ya di depan ya.